Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya hingga kita bisa menjalankan aktivitas kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kami berwasiat pada diri kami, umumnya pada para jamaah sekalian. Marilah kita selalu konsekuensi untuk menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah salah satu kunci sukses hidup kita di dunia dan hidup kita di akhirat. Karena takwa ini adalah janji Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipermudahkan segala urusannya di dunia dan urusannya di akhirat. Maka jalan takwa ini adalah kunci kehidupan, pedoman kita untuk langkah-langkah berikutnya supaya kita tidak terjerumus ke dalam yaitu kemaksiatan dan kekufuran. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, besok tepatnya tanggal 8 Oktober 2022 bertepatan pula dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Maka di tanggal dan bulan serta tahun itulah umat Islam mempunyai yaitu peristiwa yang sangat besar, mempunyai sejarah yang sangat mendalam sekali di dalam yaitu berdirinya agama Islam. Pada saat itulah lahirnya Nabi Allah Muhammad SAW yang telah merubah berbagai macam bentuk kemaksiatan, kemungkaran, kebodohan yang merajalela dan berbagai macam kerusakan-kerusakan akan dirubah oleh yaitu kenabian, risalah dan utusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran ini sebelumnya berbagai macam kitab telah diriwayatkan, diceritakan, dan juga banyak ahli-ahli kitab yang telah menerangkan bahwa akan terjadi suatu kelahiran seorang nabi penutup akhir zaman, penyempurna agama, serta dialah yang akan menjadikan panutan dan menyempurnakan berbagai macam kehidupan dan agama. Maka kelahiran Nabi ini disambut baik oleh seluruh yaitu kerabatnya, orang-orang yang mengetahui tentang kenabiannya. Kemudian pada salah satu riwayat disampaikan bahwa pamannya Abu Lahab sangat bergembira, sangat
gembira sekali akan datangnya yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat terjadi kelahiran inilah beliau ini langsung lari-lari ke rumahnya, yaitu di rumahnya Abdul Thalib. Saat itu kelahirannya Ibu Siti Aminah, akhirnya beliau bernadar. Saking gembiranya beliau memerdekakan budaknya. Maka budak ini diperdekakan karena untuk mengungkapkan kegembiraannya. Kemudian pada saat itu pula para setan-setan ini kepanasan dan menjerit kesakitan, akan menghindar berbagai macam penjuru. Dan berhala-berhala di sekitar Ka'bah juga banyak yang berguguran dan hancur. Maka kegembiraan menyambut ini sangat luar biasa. Sampai sekarang kita masih tetap untuk yaitu menyambut kegembiraan itu dari temurun-temurun. Sampai sekarang kita menyambut kegembiraan itu yang notabene adalah sudah menjadi suatu budaya tradisi yang telah diwariskan oleh anak-anak cucu kita semuanya. Dan juga berbagai macam riwayat juga menyebutkan bahwa kabar gembira ini harus kita luapkan untuk menyampaikan risalah-risalah ini. Maka Nabi Allah Muhammad SAW dilahirkan ini bukan sekedar sebagai manusia biasa yang bekerja kemudian makan, minum, tidur, tapi dia punya misi, punya urusan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka Rasulullah SAW ini menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 21 yang saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Maka tidak ada alasan lagi kita sebagai seorang muslim untuk tidak mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berbagai macam aktivitasnya, dakwanya, kehidupannya, mencari rezekinya, kemudian silaturahminya, berteman, bersahabat, semuanya bisa kita contoh melalui hadis-hadisnya. Maka salah satu dakwah beliau yang paling utama adalah tauhid, masalah kepercayaan, keimanan. Pada saat itu merubah kaum jahiliyah yang notabene-nya adalah para tokoh-tokoh kepala suku dan bangsawan. Ini tidak mudah mereka yang hadapi, karena mereka yang hadapi ini adalah orang-orang berpengaruh terhadap lingkungan dan kaumnya. Maka dengan perjuangan Rasulullah SAW dan dibantu para sahabat, akhirnya misi menyampaikan Islam kepada mereka sedikit demi sedikit, akhirnya ada yang mendapatkan hidayah dan ada pula yang menjadi musuh yang nyata bagi mereka. Maka dengan mempercayakan keimanan ini, maka menyampaikan bahwa Allah itu adalah hak, Allah itu adalah pencipta alam dan seluruh yang ada dalam isinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Beliaulah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin. Beliau Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka ini disampaikan terus-menerus kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang saat itu sangat luar biasa kedzalimannya dan kebodohannya. Maka para penyembah berhala, tukang-tukang sihir, orang-orang pembohong, dan semua amalan-amalan mereka, perbuatan mereka semuanya dihapus dan akan disampaikan yaitu ajaran Islam yang benar. Maka ini adalah konsep yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya supaya kita juga menyampaikan dakwah ini
kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa kehidupan ini juga ada para malaikat yang mengawasi kita dimanapun kita berada, dan kapanpun dua malaikat ini tidak henti-hentinya mencatat amalan-amalan perbuatan kita. Setelah kita meninggal, amalan-amalan ini, catatan ini tidak akan hilang. Para malaikat akan mengirimnya di Lauhul Mahfuz untuk diberikan pada saat kelak kita di hari penghisaban. Maka disitulah kita tahu amalan apa yang kita kerjakan dan berat mana timbangannya yang akan membebani terhadap timbangan tersebut, amalan baik ataukah amalan buruk. Dan saat itulah penentuan kita ke surga atau kita ke neraka. Maka seperti ini terus disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kitab-kitabnya, firman-firmannya juga disampaikan. Semua ajarannya disampaikan pada mereka-mereka yang belum paham tentang sholat dan berwudu bagaimana, zakat dan berhubungan baik bagaimana, bertutur kata, beretika, berperilaku. Semuanya disampaikan untuk merubah zaman kejahilian. Maka tidak salahnya jika zaman jahiliyah yang modern saat ini kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita, istri, anak-anak kita tentang risalah-risalah dan syariat Islam terhadap mereka, supaya mereka ini keimanannya lebih kuat, keimanan lebih kokoh, dan sama-sama kita akan mengarungi Shirathul Mustaqim dan masuk surga secara bersama-sama. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian secara akhlak Rasulullah SAW dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khalaqi adim, dan sesungguhnya kamu Muhammad adalah budi pekerti yang agung. Maka dengan budi pekerti ini Rasulullah SAW mencontohkan dirinya sebagai akhlak yang baik, kemanapun dia berada, kepergian selalu berdoa. Ini doa-doa harian ini, walaupun kecil ringan, tapi kalau kita tidak amalkan, kita akan melewatkan waktu begitu saja dan hilang amalan itu seketika. Maka doa-doa kecil ini, harian ini, paling tidak kita mengucapkan sudah mendapatkan sunnah, kemudian mendapatkan pahala dan keberkahan dari perbuatan kita. Salah satu contoh, kita masuk kamar kecil, kita berdoa. Ini adalah contoh Rasulullah. Kita makan juga berdoa, setelah makan juga berdoa. Ini di samping kita mengamalkan amalan Rasulullah, juga kita ini mendapatkan pahala dan sunnahnya dan keberkahan di dalam perbuatan kita. Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian menebar salam, ucapan salam dengan siapapun, kapanpun, dimanapun sama muslim. Ini adalah amalan kecil yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Maka dua orang yang bersalaman mengucapkan salam, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan digugurkan segala dosa-dosanya. Kemudian mereka dipanjangkan umurnya serta diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi luar biasa amalan kecil, kita dapat pahala, kita dapat sunnah, serta kita dapat barokah dan berkah di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW juga suka menolong. Ini juga perlu kita contoh. Ini salah satu riwayat menceritakan bahwa Rasulullah SAW menolong seorang pengemis tua yang rentah. Beliau ini biasa hari-harinya duduk di pasar, mengemis, meminta makan. Ketika Rasulullah melihat itu, beliau membeli makan roti. Setelah dibelikan roti, dia kasihkan roti itu. Ternyata pengemis tua ini tidak bisa mengunyah roti yang diberikan oleh Rasulullah. Dengan sigap Rasulullah SAW kemudian mengunyah roti itu.
kemudian menyuapi pengemis itu, sampai seperti itu. Kemudian terus berhari-hari seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Orang tua ini orang agama Yahudi, mereka tidak tahu bahwa yang membeli roti kemudian yang mengunyah menyuapi adalah Rasulullah SAW. Dalam riwayat ceritakan bahwa orang Yahudi pengemis ini mengumpat-ngumpat cerita, ngobrol sama Rasulullah bahwa ada seorang nabi namanya Muhammad, dia itu tukang sihir, orang-orang dipengaruhi semuanya, tapi saya tidak bisa. Ini tapi Nabi Muhammad senyum aja terus menyuapi sampai habis. Nah, ketika Rasulullah SAW meninggal, ini tidak ada yang menyuapi dan tidak ada yang memberi makan. Mulai dia itu menggerutu menangis terus-menerus setiap hari. Kemudian salah satu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mencari informasi apa kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu apa. Salah satunya dia mendapatkan informasi bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu jam sekian itu biasanya ke pinggir pasar menyuapi pengemis tua ini. Seketika itu Abu Bakar menyuapi, memberikan roti dan memakannya. Pengemis ini tahu, ini bukan orang yang seperti biasanya yang memberikan saya. Ini rotinya terlalu keras dan orangnya kasar. Kemudian apa yang dilakukan orang sebelum saya yang memberikan roti kepadamu? Biasanya rotinya ini empuk, lembut, enak saya makan, kemudian dia juga berkata baik-baik sama saya. Oh gitu. Ternyata dicontoh oleh Abu Bakar. Dan setelah itu disampaikan, orang tersebut dulu yang memberi kamu makan, kemudian menyuapi kamu, sekarang sudah meninggal. Pengemis ini nangis. Kemudian siapa dia itu? Kamu tahukah kamu siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Seketika itu pengemis ini nangis menjerit-jerit. Dia menyesal sekali. Selama ini dia yang menyuapi saya dan saya umpat, saya maki-maki. Ternyata dia ada di hadapan saya. Dan saat itulah pengemis ini masuk Islam dan mengikuti ajaran-ajaran Islam. Maka contoh seperti ini yang diberikan Rasulullah SAW untuk bisa kita teladani. Maka dari teladan inilah kita bisa memberi inspirasi kehidupan kita supaya kita ini ada amalan baik, ada amalan yang secara istiqomah yang kita berikan pada sesama, atau amalan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibanggakan kepada umat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan umatnya jikalau hambanya itu punya andalan amalan yang bisa dibanggakan di hadapan para malaikat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW juga hobi sekali membantu dan berdakwah untuk kemaslahatan umat. Sayyidina Siti Khadijah itu kekayaannya sepertiga Mekah. Dia seorang bangsawan yang kaya raya. Tapi setelah nikah sama Rasulullah SAW dan beliau meninggal dunia, beli kain kafan aja sudah nggak bisa. Ketika itu Sayyidina Siti Khadijah manggil Fatimah, wahai Fatimah, tolong kesini nak. Tolong sampaikan ayahandamu. Jikalau saya mati ini, saya minta dikain kafani sama sorbannya. Bolehkah? Jadi pada saat itu memang Sayyidina Siti Khadijah ini sedang sakit. Beliau minta dikain kafani sorbannya Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah tersenyum dan
memberikannya. Kekayaannya begitu besar, tidak diwariskan pada suaminya dan anak-anaknya. Beliau berbuat demikian untuk perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu loyalitas terhadap berbagai macam kehidupan demi kemaslahatan umat. Jangankan harta, kekayaan, badan, jiwa raga, semuanya dia itu berani berkorban untuk kejayaan dan kemaslahatan umat. Maka perjuangan Rasulullah SAW tidak sampai di situ. Ketika Rasulullah SAW meninggal, pada saat nazak, pada saat sakit, itu pun masih memikirkan umat-umatnya. Maka hari-hari terakhir Rasulullah SAW sakit selama 12 hari. Terakhir beliau ziarah bersama para sahabat ke daerah Baqi. Di sana ada makam para sahabat, para syuhada, para syahidah, dan berbagai macam saudara-saudaranya muslim di makam di sana. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlil kubur, kata Rasulullah. Insya Allah setelah ini saya akan menyusul. Melihat ini, para sahabat ini heran, kenapa Rasulullah pada saat ziarah kok menyampaikan kalimat yang seperti itu? Ternyata ini tanda-tandanya. Begitu pulang dari ziarah, Rasulullah SAW dalam perjalanannya kepalanya pusing dan panas badannya. Akhirnya dari kejadian itu Rasulullah SAW sakit berkepanjangan. Kemudian Rasulullah SAW pada 3 hari sebelum wafatnya, beliau sudah tidak bisa berdiri. Maka imam sholat di Masjid Nabawi pada saat itu dipimpin oleh Abu Bakar. Maka pada saat itu para sahabat bingung, kenapa Rasulullah SAW ini melimpahkan kepimpinan kepada Abu Bakar? Ternyata ini adalah petanda bahwa Rasulullah SAW ini sebentar lagi akan berpisah kepada kita semuanya, bahwa Rasulullah SAW ini akan meninggalkan kita. Maka pada saat itu Bilal mengetuk pintu kamar Rasulullah untuk izin, yaitu menyampaikan qomat pada saat sholat yang akan dilaksanakan. Dan setelah sholat, Rasulullah SAW dibawa ke mimbar dan menyampaikan fatwanya, saudara-saudaraku, kaum muslimin, selama ini kita berjuang bersama, menegakkan khalifah kebenaran, serta menegakkan Islam bersama-sama. Kita berkorban nyawa, kita berkorban berbagai macam, yaitu waktu, tenaga, dan pikiran, serta harta yang tidak sedikit untuk memperjuangkan agama, yaitu agama Islam. Maka pada hari ini kami akan mengatakan 3 hal terhadap kalian. Yang pertama, jika ada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang merasa tersakiti oleh saya, yang merasa luka oleh saya, maka pada saat ini kami siap membuka baju dan balaslah badan kami, balaslah punggung serta muka dan perut kami untuk membalas sakit yang kalian derita pada saat terjadi hal yang tidak kami sengaja. Kemudian ada salah satu sahabat As'ad ini
wahai Rasulullah, pada hari itu terjadi peperangan, dan pada saat itu Rasulullah SAW berada di samping saya. Secara tidak sengaja pecut Rasulullah SAW mencambuk, yaitu kuda, di samping saya kena pecut itu. Dan hari ini saya akan membalas sakit saya terhadap Rasulullah, karena ini adalah hari terakhir saya, dan kemungkinan saya bisa membalas sakit hati saya. Dan saat itulah, silakan wahai sahabatku, silakan. Dia maju. Para sahabat lainnya ini melongo. Kok bisa-bisanya kamu itu, Rasulullah sakit, ingin membalas dengan pecutan? Dan perasaan-perasaan mereka berkecamuk, bergemuruh. Dan para sahabat ini bingung juga. Akhirnya saat ini menyampaikan lagi, ya Rasulullah, pada saat itu saya tidak memakai baju, maka lepaskanlah baju Rasulullah. Dilepas. Kemudian ketika dilepas, inilah sahabat saat ini langsung merangkul Nabi Allah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau tidak seperti ini saya tidak akan bisa untuk merangkul Rasulullah. Badan saya tidak akan bersentuhan dan menyatu dengan Rasulullah. Mungkin saat ini kami bisa menyayangi, mencintai, dan mempererat rangkulan saya terhadap Rasulullah. Tapi kelak di akhirat ya Rasulullah, apakah bisa kami bisa berkumpul dan berjuang bersama Rasulullah? Jawab Rasulullah, wahai sahabatku, kelak kamu akan masuk surga bersama-sama saya. Dan saat itulah, saat kembali dan tenang seperti sedia kala. Kemudian menyampaikan wasiat berikutnya, saudara-saudaraku dan para sahabatku, adakah di antara kalian yang merasa tersakiti luka hatinya dan tersinggung terhadap ucapanku, perkataanku? Pada hari ini saya minta maaf sekali. Apa yang kami ucapkan yang selama ini terhadap kalian, apa yang kami kerjakan yang salah terhadap kalian, kami mohon maaf. Para sahabat diam semuanya. Dalam hati mereka, ya Rasulullah, walaupun kamu tidak menyampaikan maaf terhadap kami sudah maafkan dan ikhlas terhadap apapun ucapan dan perilaku Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang punya hutang, yang saya punya hutang terhadap kalian, hingga sampai saat ini tolong disampaikan, karena ini adalah penghalang amalan kami, penghalang perjalanan kami. Karena hutang ini kalau tidak diselesaikan, maka menjadi antara ruh, bumi dan langit, dan akan jadi penghalang dan termasuk orang yang pelit, bangkrut kelak di akhirat, karena banyak sholat, banyak zakat, banyak menunaikan umroh, tapi kalau punya hutang, maka seluruh amalan-amalannya akan dilimpahkan ke mereka yang mempunyai hutang. Jadi inilah ada pesan Rasulullah SAW terakhir saat beliau akan nazak, akan meninggalkan umat-umatnya. Maka singkat cerita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk selalu mencintai Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah kagum terhadap yaitu budi pekerti, keagungan serta perilaku Rasulullah SAW. Maka beliau dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat terhadap Nabi, menyampaikan anugerah keselamatan terhadap Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan hai orang-orang muslim, hai orang-orang beriman, maka sampaikanlah salawat ke atas Nabi dan berikanlah yaitu kesejahteraan kepada Nabi. Maka inilah keagungan kearifan serta akhlak Nabi, dikagumi terhadap Allah, dikagumi terhadap malaikat, dan dikagumi terhadap makhluk seluruh alam. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah, di hari kemudian, kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena kita adalah umatnya, maka marilah kita selalu banyak bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kelak juga segala urusan kita di akhirat mendapatkan kemudahan dan mendapatkan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ikhwanihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud wa tahat wa khatiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.